Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman, para frater, suster, bruder yang terkasih, 3 bacaan hari ini bagi saya sangat indah. Bacaan terakhir yang baru saja saya baca, lihat bagaimana Yesus itu menunjukkan hal yang sangat sederhana. Bacaan pertama tadi sudah saya singgung, bagaimana iman Kristiani, iman kita itu adalah iman yang memerdekakan, bukan iman yang membelenggu. Saya akan mulai dari bacaan pertama. Iman Kristiani adalah iman yang memerdekakan, yang mengantar kita kepada kebahagiaan sejati. Ya, iman yang memerdekakan yang mengantar kita pada kebahagiaan sejati. Kalau kita mau menghidupi iman kita, saya yakin Anda bahkan akan bahagia sejak sekarang, sungguh-sungguh. Dalam bacaan pertama, kita mendengar bagaimana beberapa orang Yahudi masih mau membebani murid-murid Yesus, orang-orang Kristiani waktu itu, dengan tradisi sunat. Mereka mengatakan, seperti kita baca tadi, akan saya ulangi, sekali peristiwa beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ sebagai berikut. Jika kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Keliru. Para murid langsung mengatakan keliru dan mereka menolak. Tapi mereka pergi ke Yerusalem untuk sembahyang, untuk berdoa bersama, mohon terang Roh Kudus. Dan setelah mereka bertemu, mendiskusikan halnya, mendoakan halnya, mereka sampai pada keputusan mengirim surat. Isinya sederhana. Ajaran seperti itu keliru. Yang benar apa? Iman kita itu memerdekakan. Yesus dengan wafat dan kebangkitannya memerdekakan kita, bukan sunat. Jadi orang-orang ini keliru karena apa? Sunat itu hanya simbol. Simbol orang-orang Israel perjanjian lama mau setia pada hukum Allah, mengikuti perintah Allah. Tetapi mereka melihat sunat lebih penting daripada mengikuti perintah Allah, hukum Musa itu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Disitulah kelirunya. Sunatnya oke, sebagai simbol. Tapi keliru lagi ketika mereka mengatakan setelah Yesus bangkit, bahwa apa? Kalau kamu tidak disunat pada orang-orang yang bukan Yahudi, kamu tidak diselamatkan. Keliru. Karena apa? Ada yang tidak keliru, yaitu yang kita baca dalam Injil. Sama kayak KPN supaya tidak terlalu lama khotbahnya. Teman-teman yang terkasih, dalam Injil kita mendengar sederhana sekali. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jika orang mengasihi aku, Yesus, Allah Putra itu, ia akan menuruti firman-Ku. Pertama. Kedua, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami, Bapa dan Putra itu, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Lihat itu, kalau kita mengasihi Allah, kita menghidupi, ya, mengikuti, melaksanakan firman-Nya, dan dengan begitu apa? Allah dan Putra itu tinggal dalam diri kita. Ya, begitulah. Ketika kita sedang mengasihi, ya, memperhatikan orang yang berkekurangan, itu ya, itu apa artinya? Mengikuti firman-Nya. Itu apa artinya? Anda, saya, kita sedang mencintai Allah. Dan pada waktu itu Allah sedang
bersama Anda. Jelas sekali ya. Kalau aku melaksanakan menghidupi firman-Nya, itulah tandanya aku sedang mencintai Yesus itu loh, yang disalib dan bangkit. Dan ketika aku menghidupinya, Allah Bapa, Allah Putra sedang bersama-sama dengan Anda. Indah sekali, indah sekali. Bapa dan Putra akan datang dan diam dan tinggal bersama orang yang menuruti firman Tuhan, orang yang mengasihi Allah, orang yang mengasihi Bapa. Bapak Ibu, apakah ini hal yang sulit? Tidak, tidak sulit. Contohnya apa? Itu loh, adik-adik kecil itu, yang masih 3 tahun itu ya, 4 tahun, 3 tahun itu. Ketika ibunya, bapaknya memberikan kepada mereka roti atau permen atau es krim atau apapun, ya. Di situ ada temannya yang lain, ibunya akan bilang apa? Neneknya akan bilang apa? Dek, bagi dengan teman-teman. Lihat itu tuh. Kalau permennya itu tidak hanya satu, tolong teman-temannya diberi. Dia akan melihat sejenak permennya, itu tuh, lihat sejenak. Lihat yang memerintah itu dan apa? Mulai membagi. Yang dimiliki itu. Sebetulnya dia ingin memiliki 5-5-nya atau 10 itu sendiri. Maka dia melihat, bagi enggak ya? Tapi ketika mereka melihat pada ibunya yang mengasihi itu, pada nenek yang mengasihi, dia memutuskan, nih, gitu. Agak enggak lega, gitu. Tapi tetap memberi. Teman-teman, itu hanya contoh kecil. Anak-anak itu luar biasa. Mendengarkan mereka yang mengasihinya. Ada contoh, saya mengambil contoh gini, dari menteri kita. Kita punya beberapa menteri yang luar biasa. Saat ini saya mengagumi Menteri Pertanian. Ada yang tahu namanya? Siapa Menteri Pertanian? Saat ini, bukan yang dulu. Siapa? Oh, dapat hadiah yang bisa jawab. Pak Amran Sulaiman. Itu ya, Pak Amran Sulaiman ini orang Makassar. Dia orang yang luar biasa. Indonesia surplus beras tahun ini. Sebelumnya impor beras terus. Apa yang menarik dari Pak Amran bagi saya? Nanti tolong lihat YouTube-nya kalau mau lihat, ya. Pak Amran itu suatu hari ya memberi kesaksian begini. Ibu saya, ibunya dia, pernah mengatakan, kamu akan jadi menteri. Dan dia memang jadi menteri. Dan ibunya mengatakan, kamu tidak boleh mengambil yang bukan milikmu. Nangkap itu? Ibunya bilang, kamu tidak boleh ambil yang bukan milikmu. Kamu tidak boleh korupsi, kamu tidak boleh mencuri. Kamu ambil aja yang menjadi milikmu. Lihat itu. Dan orang ini, menteri kita itu, yang luar biasa itu, menaati apa yang dikatakan ibunya yang dikasihinya. Lihat itu teman-teman. Beberapa dari Anda juga melakukan hal yang sama. Waktu bapak atau ibu mau wafat, mereka pesan, kamu harus saling mencintai. Itu ya, dan itu dipegang itu. Dipegang. Bapak ibu pesan supaya kami saling mencintai. Bapak ibu, teman-teman yang terkasih, melakukan firman, melakukan kehendak orang yang dikasihi itu nyaman, memerdekakan dan membahagiakan. Allah itu sangat mengasihi kita. Ya, kadang-kadang kita ragu. Ragunya apa? Aku itu sungguhnya mencintai Allah apa enggak ya? Gitu toh. Pertanyaannya kan itu. Kalau Anda ragu, jangan khawatir. Ikuti saja firman-Nya. Ikuti saja firman-Nya. Maka Anda pelan-pelan akan belajar
mencintai Allah. Dan ketika kita mengikuti firman-Nya, apa itu firman-Nya? Perhatikan orang lumpuh, perhatikan orang buta, perhatikan orang yang berkesusahan, cintai sesama kita seperti kita mencintai diri kita secara tidak keliru. Dan saya yakin ketika kita mau melakukan itu, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam Injil ya, Dia mengutus kita, mengutus Roh Kudus pada kita supaya apa? Supaya kita memahami dan ingat kembali apa yang difirmankan Yesus pada kita. Maka kalau Anda mau belajar mencintai Allah, laksanakan firman-Nya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh kabar gembira pagi hari ini, malah kita berdiri membaharui iman kepercayaan kita.